Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Janari. Jadi kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang seorang pengusaha dan blogger yang membagikan pengalamannya menaiki bus hantu Bekasi Bandung. Oke, jadi bagaimana ceritanya? Langsung aja ke topiknya. Seorang pengusaha dan blogger Habibie Agus Kurnia membagikan pengalaman nyatanya menaiki bus hantu Bekasi Bandung di Instagram story-nya. Kejadian ini terjadi pada Kamis 20 Juni 2019. Habibie memutuskan pulang ke Bandung untuk bertemu anak dan istrinya. Dia sudah mengalami hal-hal yang berat di Bekasi hingga menyimpan rindu yang berat pada keluarganya. Biasanya, Habibie berangkat ke Bandung menggunakan mobil pribadinya, namun karena telah melewati hari-hari yang berat, akhirnya menaiki bus. Dengan pikiran yang kacau, Habibie menunggu bus di jalan. Dia enggan pergi ke terminal karena terlalu lama menunggu. Usai 1 jam lebih menunggu bus eksekutif yang biasanya dinaiki tiba-tiba tidak juga ditemui. Akhirnya, daripada menunggu lama, Habibie memilih untuk menaiki bus ekonomi. Dia tak berpikiran aneh ketika menaiki bus yang terlihat tua itu, karena yang dipikirannya hanya ingin segera sampai ke Bandung. Ketika menaiki bus pun, kondektur dan sopir terlihat normal seperti pada umumnya. Usai 1 jam, daripada bosan, Habibie memilih untuk tidur dalam bus sambil mendengarkan musik melalui headset. Bus ini juga tak berhenti untuk mengangkut penumpang lain atau sekedar ngetem di jalan jalur ekonomi. Di dalam bus juga dia tidak membayar karena kondektur belum juga menagih. Saat terbangun dari tidur dia sudah sampai di sekitar kilometer 30 lewat Cikarut. Kemudian masuk Cikampek. Biasanya, bus akan mengangkut dan menurunkan penumpang, namun ada yang aneh ketika dalam perjalanan di wilayah sebelum Cikampek. Di wilayah pabrik sebelum Cikampek, biasanya ada penumpang yang naik mengenakan seragam pabrik. Namun, kali ini yang naik adalah penumpang dengan mengenakan batik kaos biasa. Hingga ada yang membawa bungkusan ayam seperti zaman dulu. Dia juga mulai mencium bau anyir yang menyengat dan ekspresi raut muka beberapa penumpang pun cukup berbeda. Ketika lampu bus menyala, mereka duduk dengan tegap dan bermuka pucat. Pada pukul 8 malam, lampu bus langsung kedap-kedip terang gelap. Dia menduga kode lampu ini mungkin untuk peringatan pada para penumpang agar tidak terkena copet. Ketika kilometer 90 dia merasa bau-bau anyir ini semakin menyengat. Disinilah dia mulai merasa bus ini terasa aneh. Untuk memastikan keadaan, dia bertanya pada teman yang duduk di sebelahnya. Ini udah sampai kilometer berapa, Tanya Habibie. Penumpang di sebelahnya itu ternyata tidak menjawab pertanyaan sama sekali. Tanyanya lagi berulang untuk memastikan. Dia merasa keadaan semakin menakutkan karena melihat muka penumpang pun terlihat pucat. Penumpang di bus pun ramai hingga belakang. Habibie juga mencubit tangannya untuk memastikan bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Alhasil, cubitan ini terasa sakit. Artinya Habibie sedang tidak bermimpi. Kemudian, dia membuat Instagram story dengan niat mengabarkan kondisinya terkini. Habibie takut jika bus yang dinaikinya akan membahayakan nyawanya. Di posisi ini, keringat Habibie mulai bercucuran, denyut jantung pun berpacu semakin cepat. Di posisi ini, keringat Habibie mulai bercucuran, denyut jantung pun berpacu semakin cepat. Habibie kehilangan akal dan mencoba untuk tenang. Dia menduga tengah halusinasi. Dia mencoba menegur kembali orang di sampingnya, namun tetap tidak ada jawaban. Sudah berada 5 jam Habibie di dalam bus tersebut. Dia hanya bisa berpasrah jika di hari yang menyeramkan ini harus menjadi hari terakhirnya di dunia. Habibie juga mengabari sang istri melalui chat di WhatsApp. Istrinya hanya berpesan agar Habibie berdoa saja sepanjang perjalanan. Akhirnya bus memberi sen kiri. Anehnya di terminal yang biasanya semua penumpang turun, hal ini tidak terjadi dalam bus. Ketika ingin membayar bus pada kondektur, hal di luar nalar kembali terjadi. Pak, punten saya tadi belum bayar. Tanyanya pada kondektur. Dengan datar kondektur itu hanya menjawab, Mangga, turun aja, gak apa-apa. Usai kejadian ini, Habibie merasakan gatal di sekujur tubuhnya, serta merasakan tangannya berat untuk diangkat seperti tengah membawa barbel yang berat. Itulah kisah lengkap bus hantu Bekasi Bandung. Pernah menaikinya? Bagaimana tentang kisah ini menurut Anda? Bagaimana kalau Anda ada di posisi Habibie? Akankah Anda ketakutan, sedih, bahagia, atau pargoy? Tulis pendapat kalian di komentar.